Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi sama gue, Andre Lianika. Kali ini gue mau nge-review mobil saudaranya dari istri gue, Honda Mobilio. Tapi lebih jelasnya kita tanya-tanya sama pemiliknya langsung. Halo. Halo. Min, gimana kabar, Min? Ya, baik. Baik. Min, ini coba jelasin, Min. Tahun berapa, Min, Honda Mobilio-nya? Mobilio SCVT tahun 2017. 2017. Terus, ini kan 2017, berarti pemakaian udah sekitar beberapa tahun. Ada kendala-kendala nggak, Min? Kendala sejauh ini belum ada, paling servis ringan. Servis ringan ya? Ganti aki aja. Udah ganti aki ya? Udah pernah ganti aki. Oh, berarti periodenya sekitar 2 tahunan lebih udah ganti aki satu kali? Ya, satu kali. Oke, berarti udah ganti aki, sahabat. Gue mau nge-review detail-detail bagian part eksterior dan interiornya. Diikutin, sahabat. Oke, sahabat, ini gue mau nanya detail langsung sama si pemilik mobilnya, si Amin. Min, ini untuk lampunya apa sih, Min? Udah pakai apa sih nih? Ini lampu udah LED ya. LED. Kalau sen apa tuh? Sennya masih biasa aja. Masih bohlam biasa ya? Bohlam biasa. Terus ada variasi di spion, lampu apa nih kalau ini? DRL ya kayaknya ya? Iya. Lampu DRL ya? Iya, udah. Dan ini ada fog lamp juga. Fog lamp, udah ada fog lamp. Udah ada fog lamp, terus ya lumayan oke lah untuk penerangan. Dan bodi depannya sih mirip-mirip si ini siapa? Honda Brio ya? Iya. Gua rasa keren lah, sahabat, tampilan depannya. Lampunya udah LED, di spion juga ada DRL lampu sennya. Terus di bawah ada fog lamp dan bumpernya bagus sih di sini, keren. Habis itu front grillnya juga gede banget nih. Chrome ya. Ini apa sih, Min, bahannya? Ya, plastik chrome. ya? Chrome ya? Plastik chrome ya? Oke. Nah, sahabat, gue mau lihat bagian dalam mesinnya nih. Kira-kira mesinnya sama nggak sih kalau sama mobil-mobil lain? Diikutin lagi, sahabat. Oke, sahabat, ini bagian di dalam kap mesinnya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Dan ini iVTEC, Min ya? Iya. iVTEC 4 silinder. Dan yang mau gue tanya ini, Min, lu ganti olinya gimana, Min, perhitungannya? Berapa durasinya, berapa periodenya? Oli itu biasanya sih ngikutin kilometer aja, 5.000 kilometer. 5.000 kilometer ya? Standarnya 5.000 kilometer ya? Terus olinya yang dipakai apa? Kebetulan selalu pakai yang ini, yang Honda yang tipe, iya, dari Hondanya ya? dari Hondanya yang tipe Gold. Tipe Gold ya? Iya. Dari bengkel resminya ya? Iya. Oke, terus yang ini, Min, yang seru, aki nih. Aki kan udah 2 tahun lebih nih mobil. Iya. Dari 2017. Ini lu udah ganti sekali. Kenapa lu pakai ini aki apa nih? Itu aki GS Hybrid yang Basah ya? basah. Aki basah. Oke, kenapa lu pilih aki basah? Kalau menurut gue sih untuk pemakaiannya lebih ini sih ya, lebih tahan lama aja sih. Lebih tahan lama. Berarti kalau yang basah lebih tahan lama. Mungkin ya. Cuman repotnya harus nambahin air. Iya. Harus dirawat. Oke, sahabat, ini kira-kira komponen mesinnya yang ada di sini ya seperti kita lihat, iVTEC, Honda, terus 4 silinder. Ini ada apa namanya, dinamo starternya lumayan gede sih. Terus ada ini filter udara juga lumayan besar juga, dan kapasitas mesinnya 1.500-an cc lah. Dan ya udahlah kayak gini, sahabat, bentuknya. Oh ya, radiatornya lumayan lebar juga nih, gede juga nih ternyata nih si Mobilio ini. Oke, kita coba langsung masuk ke bagian belakang, sahabat. Kita lihat ya bodinya. Oke, sahabat, kita masuk ke bagian belakang sekarang. Min, fitur apa sih, Min, yang di bagian belakang ini, Min? Ini Yang didapat? Kamera ya. Ada kamera ya? Oh, kamera mundurnya di sini. Mundur. Terus sensor parkirnya di mana? Sensor parking. Ini ya? Di bawah. Sensor parkingnya ada 2. Habis itu kalau lampu stop lampnya nyala semua nggak nih, Min? Ini enggak nyala. Ini nggak nyala ya? Jadi ini variasi doang. Enggak nyala. 1, 2 ini Satu sama ini juga. nggak nyala ya? Berarti stop lampnya cuma di bagian sini aja nih yang nyala, sama lampu sennya. Iya. Oke, terus defogger juga nggak ada kayaknya, Min ya? Iya. Nggak ada apa fitur defoggernya, tapi mungkin ini udah anti embun kayaknya sih, sahabat ya. Gue juga nggak pernah tahu sih ini seperti apa. Tapi secara tampilan ini defoggernya emang nggak ada, dan tombol di bagian dalam mobilnya juga nggak ada, sama
Ini ada wiper belakang Wiper belakang. dan ada variasi. Ini seperti chrome lagi Min ya. Chrome. Ada lampu nggak nih di bagian sini? Lampu ada. Ada lampu ya buat plat ya? Ada lampu buat plat juga. Oke, sahabat, kira-kira segitu fiturnya. Dan ini yang menarik, kenapa Min? Ini bisa penyok kayak gini Min? Iya. Ini seperti desainnya ya, agak cembung. Jadi, Desainnya agak cembung ya, iya. belakangnya ya? Mungkin setiap ada benturan, jadi lebih kena ke... Lebih kena ke sini, yang dihajar ini terus. Belakang nih. Karena gue setiap lihat mobil-mobil Mobilio, Iya, Mobilio. kebanyakan penyoknya di bagian sini nih. Iya. Karena ya seperti kita lihat ini bodinya melembung dan bagian bempernya justru ke dalam. Iya. Jadi nggak melindungi si bodi yang ada di sini ya. Itu sih minusnya ya kayaknya ya. Tapi keren sih belakangnya ya. Nah, lebih sporty lah. Belakangnya sporty, keren, dan oke lah sahabat. Cukup bagian belakangnya. Fitur-fiturnya cuma seperti itu aja. Kita lanjut ke bagian bodi samping sahabat. Kita lihat ya. Oke sahabat, gue udah di bagian samping mobil nih. Min, ini kalau untuk dari samping gimana Min menurut lu Min? Dari samping sih bentuk sih udah aerodinamis ya. Udah aerodinamis banget ya? Udah dia lakukannya seperti model ini ya, mobil baru yang sekarang ini ya. Keluaran terbaru banget ya. Sampai ke belakang. Iya, terus oke, kalau untuk ban gimana nih ukuran ban? Ban dia Kayaknya sih gue lihat ban sih standar ya. 185 ya. 185. 185 per 65 dan ring berapa sih? 15 ya kalau nggak salah. Sama kan tapi depan belakang ya ukurannya. Sama sahabat, depan belakang ukurannya. Dan ini nih yang menarik nih. Bener atau enggak nih gue nggak tahu Min ya. Kaca belakang ini kayaknya diadopsi sama mobil-mobil baru sekarang ya. Pada ngikutin si Mobilio ini ya. Dan ini nggak ada body kit Min ya. Nggak dapat body kit ya. Kalau Nggak dapat body kit standar karena ini tipe apa tadi? tipe CVT. Tipe CVT, jadi nggak ada body kitnya. Terus kalau ini tambahan apa dari sananya Min? Ini tambahan. Tambahan ya, pelindung Talang kaca, air, iya. talang air buat hujan ya, air hujan. Oke, sahabat, gue mau nanya sekali lagi Min, ini retractable atau gimana Min? Ini masih yang tipe manual ya. Oh manual ya, jadi kaca bisa dilipat pakai Kaca masih pakai manual ya. Oke sahabat, ini gue udah ada di dalam mobilnya, ruangan interiornya gue mau kasih tahu. Dan gue kebetulan ada di kursi penumpang dan ini gue mau minta penjelasan dari yang punya mobil. Min, ini ada fitur apa aja Min di bagian dashboardnya Min? Untuk dashboard dia ini ya. Fitur head unitnya Unitnya sudah ini full digital ya? full digital. Ini touchscreen nggak? Touchscreen. Oh ini bisa touchscreen ya? Tinggal coba gue tes, Ya. pencet. Oh iya menu, oke sip. Tinggal pilih disk atau apa, USB atau pilih apa ya? Oke. Habis itu, terus ini untuk pengatur apa nih di bawah sini? AC sudah digital juga. AC udah digital juga. Sorry nih, gue mau atur lagi. Misalkan gue pengen hembusan anginnya kenceng mana? Pilih yang mana? Ke atas saja. Oh yang ke atas, yang ini. Ya. Oh iya kenceng ya. Full. Ini nurunin hembusan. Oke, ini berarti ini posisi arah angin ya? Arah anginnya untuk di bagian atas kita, wajah ya, atau di kaki sama kaki, badan sama wajah ya. Iya. Oke, sip. Ini matiin ya, matiin AC-nya ya. Terus untuk di setir. Sekarang ini ada apa aja men? Oh, ini ada kontrol steering ya? Iya, di ada sini. kontrol steering aja. Berarti ngatur AC dari sini bisa nggak? Nggak bisa. Ini untuk Head ini unit. aja sih, head unit. Odometer ini ada indikator apa aja men? Ini apa? RPM ya? RPM. Dan ini ada jam ya, udah ada jam sama odometer. Odometer aja. Sama ini ada ukuran kilometernya, kecepatan, dan yang ujung si indikator bensin. Oh, sederhana ya, cuma tampilannya sih menarik, warnanya biru ya. Iya. Kalau dimatiin gelap ya, hilang ya warna birunya. Oke, AC-nya di sini ada 4 lubang AC, 1, 2, 3, 4, dan di belakang juga ada blowernya, nanti kita ke bagian belakang. Terus gue mau tanya Min, ini di bagian persnelingnya, ini kenapa lurus ya? Dia emang sengaja lurus ya modelnya ya? Kayaknya sih nggak lekuk-lekuk ya? Iya, dia untuk Honda, dia emang tipenya seperti itu sih. Untuk Honda kebanyakan lurus sih, gue beberapa review mobil Honda lurus semua. Oke. Terus ini
apa nih Min bahan-bahannya Min? Plastik biasa ya? Iya sih kayaknya. Plastik biasa nih sahabat, dan udah gitu di bagian pintu sebelah sini penumpang ini cuman ada biasa door trim sama ini pembuka handle pintu, dan ini nggak ada bagian-bagian fabriknya ya, nggak ada bagian bahan-bahan kainnya, ini full plastik semua. Ini ada sound, dan di bagian sana juga Min ya, cuman ada door trim biasa. Sama. Oke sahabat, ini gue ada di bagian kursi belakang, dan seperti yang nih gue mau sampaikan dulu, seperti yang kalian lihat tinggi gue 170-an, dan ini settingan kursinya udah cukup ya di bagian depan, dan ini masih ada sisa lumayan luas Min ya. Ya. Terus tinggi lu berapa Min? Tinggi lu berapa? Tinggi 165. 165. Kita lihat sahabat di tinggi 165 di bagian kepalanya masih, masih luas ya. Luas jauh. Luas jauh, dan ini bagian kakinya juga posisinya nyaman lah, enak. Cuman sekali lagi minusnya sih, kalau minusnya buat gue yang pertama kali ngerasain ini, kayaknya bangkunya tipis nih Min ya, beda sama si mobil kompetitor lainnya ya, kayak R3 dan lain-lain, tapi so far sih nyaman Min. Oke Min, ini ada AC berapa ini nih? Ada 3 ya? Sih 3. Pengaturnya bisa langsung dari situ kan? Motor biasa. Oke, bisa dari situ. Dan ada handle-nya juga buat penumpang belakang. Lalu di sini ada pocket. Bukan pocket sih apa ya? Ya, tempat nyimpan koin atau apalah di situ. Terus ada cup holdernya. Biasa ini masih full plastik semua. Nggak pakai bahan fabric. Dan ini kenapa Min dilapisin karpet kayak ginian Min? Ya, untuk kebersihan aja sih ya, kebersihan aja. Oh gitu ya, bukan dari sananya ya? Bukan. Oke, sahabat, kira-kira kayak gini kondisinya dan keluasan bagian penumpangnya, dan kita akan ke bagian belakang. Oke sahabat, ini gue udah masuk ke bagian belakang. Ini kebetulan masih dilipat kursinya, dan ada ini sound juga ya, ada dapat audio juga di sini biar ada hiburan lah dari belakang. Sebelum gue masuk ke bagian kursi kabinnya atau kursi penumpangnya, gue mau lihat di sini dulu Min. Ini buat tools juga Min ya? Ya, itu tools. Wah, keras juga ya. Iya. Agak keras ya. Wis, oh ada dongkrak, dan ini rapih juga sih. Oke sip. Dan ini gimana Min cara apa namanya ngatur kursi ininya? Ngatur kursi kalau untuk ditarik semuanya. Oh, ditarik dia ngelipet seperti itu ya? Oke, turunin kayak biasa, dan oh tinggal ditarik aja. Oke, oh tinggal ditarik aja. Dan kalau mau ngelipat lagi ke depan, tinggal di tuasnya ya, ada tuas ya? Ada tuasnya di samping sini. Oh, didorong ke bawah. Ya. Oke, siap. Dan ini lumayan, bagasinya sih kelihatan kecil, tapi kayaknya muatnya tapi gede Min ya? Gede sih. Koper berapa nih kira-kira? Koper yang besar itu bisa 2 lah. Bisa 2 ya masuk ya. Coba aqua galon masuk nggak tuh aqua galon? Aqua galon lah, kecil bisa. Kecil ya. Ini aqua galon sekitar 5 ya. 5 juga cukup ya. Iya. Ke bawah ya. 5 ya, lumayan gede lah. Oke lah sahabat, kira-kira si Mobilio bentuknya kayak gini, dan akomodasi di dalam penumpangnya juga seperti ini. Bagasinya juga lumayan luas. Sekarang saatnya gue mau dites mobilnya di bagian part kedua. Jadi kalian ikutin terus, jangan kemana-mana ya, buat ngikutin video-video gua sama si Amin. Ya. Dan nanti kita tes ride, boleh Min? Boleh. Oke, nanti gua bakal tes. Ngerasain sensasinya doang gimana sih, bukan yang kebut-kebutan atau gimana, cuman ngerasain kenyamanan di dalam mobil dan mesinnya kayak gimana. Oke, sampai ketemu sahabat di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye sahabat. Min, thank you Min.